Hai guys, salam sukses luar biasa. Selamat ketemu lagi dengan saya di channel Afgan Speaks. Sobat Afgan yang saya hormati, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana tata cara pola perhitungan PPN atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi perhitungan PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP yang tergolong mewah. Sobat pajak, Sobat Afgan yang saya muliakan, bahwa untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah, perlu kita memahami kembali karakteristik PPNBM yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, karakteristik PPNBM yang pertama bahwa PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping pajak pertambahan nilai. Kemarin saya tegaskan bahwa konsekuensi ini menimbulkan dua hal. Yang pertama, pasti barang yang dikenakan PPNBM adalah barang yang merupakan barang kena pajak yang sudah dikenakan PPN juga. Pajak pertambahan nilai juga maksud saya. Kemudian yang kedua, konsekuensi daripada karakteristik yang pertama ini adalah bahwa DPP atau tax base untuk pajak pertambahan nilai akan sama dengan DPP untuk PPNBM. Yang kedua yang perlu dipahami juga bahwa PPNBM itu hanya dikenakan satu kali dan tidak dapat dikreditkan. Jadi pengenaan PPNBM itu hanya dikenakan satu kali saja, yaitu pertama apabila barang mewahnya diperoleh dari luar daerah pabean, itu dikenakan pada saat impor BKP tergolong mewah terjadi. Yang kedua, apabila BKP tergolong mewahnya diproduksi di dalam daerah pabean, itu akan terutang pada saat barang mewah tersebut keluar dari pabrikan. Nah, tadi sudah tegaskan bahwa PPNBM yang dibayar, yang dipungut di mata rantai pertama itu tidak dapat dikreditkan, sehingga seperti karakter pajak lainnya yang sifatnya tidak dapat dikreditkan untuk pajak konsumsi, maka dia akan menjadi unsur biaya atas perolehan barang kena pajak tergolong mewah tersebut, sehingga dia akan melekat pada harga jual barang selanjutnya. Nah, untuk merefresh kembali bahwa PPNBM hanya dikenakan sekali, yaitu di mata rantai pertama, saya ingin berikan ulasan sebagai berikut. Pertama, misalnya apabila BKP tergolong mewah tersebut diperoleh dari luar daerah pabean melalui mekanisme importasi, misalnya ini ada Alphard dalam bentuk CBU, completely built up, diimpor oleh importir, maka importir pada saat melakukan importasi akan membayar PPN impor dan PPNBM. Nah, begitu pula kalau BKP tergolong mewah itu diproduksi di dalam daerah pabean, maka pengenaan PPNBM adalah pertama kali sejak BKP tergolong mewah tersebut keluar dari daerah dari pabrikan ke BKP tergolong mewah tersebut. Sehingga di sini pada saat pabrikan melakukan penyerahan BKP tergolong mewah kepada pedagang besar, ini akan terutang pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Selanjutnya atau mungkin bisa saja pabrikan menyerahkan langsung kepada konsumen akhir BKP tergolong mewah tersebut, maka sepanjang ini pertama kali keluar dari pabrikan dari barang mewah tersebut, maka PPN dan PPNBM akan terutang di sini. Nah, selanjutnya setelah dikenakan PPNBM di mata rantai pertama, pengalihan berikutnya di mata rantai distribusi barang sampai dengan ke konsumen itu tidak akan lagi dikenakan PPNBM, hanya dikenakan pajak pertambahan nilai semata
sebagaimana karakter pajak pertambahan nilai yang bersifat multi-stage levy. Begitu pula untuk BKP tergolong mewah yang tadi diperoleh dari impor, maka ya pada saat importir menyerahkan kepada pedagang besar itu hanya dikenakan PPN saja. Begitu pula pedagang besar menyerahkan kepada pedagang eceran juga dikenakan PPN saja, dan pedagang eceran menyerahkan arpat ekspor tadi juga dikenakan PPN pajak pertambahan nilai saja. Namun demikian, begitu pula apabila importir ini menyerahkan langsung BKP tergolong mewahnya tersebut kepada konsumen akhir, itu pun sama, hanya dikenakan PPN saja. Ya, jadi sekali lagi PPN BM hanya dikenakan di mata rantai pertama. Nah, untuk perhitungan PPN berikutnya tersebut, ya, untuk melakukan perhitungan PPN di mata rantai berikutnya tersebut, maka seperti biasa pajak yang terutang itu dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak, ya. Sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN dan PPN BM yang terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah disebut sebagai harga jual, ya. Dan pengertian harga jual ini teman-teman sekalian sudah cukup paham. Ini diatur di pasal 1 angka 18. Nah, penjelasan terhadap pasal 1 angka 18 yang merupakan harga jual atau pasal 1 angka 17 yang merupakan induk daripada dasar pengenaan pajak itu dijelaskan lebih lanjut di pasal 9 ayat 1 PP nomor 1 2012, ya. Kalau di pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN, di sana ditegaskan bahwa harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut berdasarkan undang-undang ini yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nah, sekali lagi di pasal 9 ayat 1 PP nomor 1 2012 diulang kembali pengertian dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang PPN, yaitu meliputi ya dasar pengenaan pajak adalah harga jual, penggantian, kemudian nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang merupakan dasar pengenaan pajak, ya, tidak termasuk ya pajak yang dipungut dengan undang-undang ini. Nah, istilah pajak sudah meliputi PPN dan PPN BM dalam hal penyerahan BKP yang terutang, PPN dan PPN BM. Jadi ini pengertian mengenai dasar pengenaan pajak. Jadi mohon maaf, ini masih pengertian dasar pengenaan pajak, ya, yaitu sekali lagi harga jual, penggantian atau nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain sebagai dasar menghitung pajak terutang. Nah, pajak di sini maksud saya adalah meliputi PPN dan PPN BM. Nah, dalam hal atas penyerahan atau impor terutang PPN dan PPN BM, ya. Nah, kita masuk lagi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pengertian harga jual yang nanti relevan dengan penentuan DPP untuk BKP tergolong mewah, karena kalau jasa atau penggantian itu kan tidak ada jasa yang tergolong mewah. Jadi hanya yang relevan adalah harga jual atau barang saja atau nilai impor saja, ya. Coba kita lihat pengertian harga jual di pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN tahun 84. Di sana ditegaskan bahwa harga jual itu adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Nah, ini tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut berdasarkan undang-undang ini
dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Nah, jadi dengan demikian kalau pabrikan kendaraan bermotor menyerahkan sedan kepada distributor utama, maka harga jual adalah 200 juta, PPN adalah 20 juta, dan PPNBM adalah 30% ya, dari 200 juta, yaitu 60 juta. Nah, pertanyaannya, kalau dilihat dari undang-undang bahwa dalam harga jual tidak pernah termasuk PPN dan PPNBM ya. Sementara di sini ada unsur PPNBM 60 juta. Dengan demikian, penyebutan tidak termasuk pajak pertambahan nilai ini menimbulkan memang berbagai pertanyaan. Apakah ini sudah tepat atau tidak? Akibatnya nanti coba kita bisa cermati redaksional pasal 9 ayat 3 PP 1 tahun 2012 untuk memastikan apakah definisi dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN tahun 84 ini sudah cukup tepat atau tidak. Selanjutnya coba kita lihat ya. Di pasal 9 ayat 3 PP 1 2012 yang merupakan petunjuk pelaksanaan daripada Undang-Undang PPN tahun 84 yang direvisi terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, itu ditegaskan bahwa dasar pengenaan pajak atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau atas impor BKP yang tergolong mewah adalah tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dikenakan atas penyerahan atau atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut. Jadi di sini penyebutan tidak termasuknya mencakup tidak hanya PPN tapi PPNBM juga. Nah, dari kata-kata ini ya, dari ketentuan ini, pertanyaannya apakah ini tidak selaras ya? Apakah ini selaras dengan bunyi pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN tahun 84 tadi yang menyebutkan pengecualian itu tidak termasuk hanya PPN saja ya. Coba kita lihat lagi di pasal 6 ayat 2 PP nomor 143 tahun 2000 yang kemudian diambil ya oleh pasal 9 ayat 2 PP 1 tahun 2012. Di sini juga ditegaskan contoh bahwa misalnya PT Pancakarsa adalah pabrikan dan importir kendaraan bermotor. Pada suatu ketika PKP ini mengimpor sedan CBU dengan nilai impor per unit 200 juta. Atas impor ini terutang PPN 10% dan PPNBM 30%, yaitu 60 juta. Sebelum sedan tersebut diserahkan kepada distributor utama, terlebih dahulu dilengkapi aksesoris berupa AC, DVD changer, radio, pesawat televisi, mobil yang seluruhnya diperoleh dari harga jual 80 juta. Perlengkapan elektronik ini juga kebetulan terutang PPNBM sebesar 20% ya, selain pajak pertambahan nilai seperti biasanya. Penghitungan PPN yang terutang atas penyerahan per unit sedan oleh PT Pancakarsa kepada distributor utama adalah sebagai berikut. Nilai impor per unit sedan ini adalah 200 juta. Ya. Kemudian nilai tambah yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan termasuk nanti laba yang diharapkan ini terdiri dari pembelian aksesoris 80 juta, kemudian PPNBM atas impor sedan tadi 60 juta, ada PPNBM atas pembelian aksesoris 16 juta, kemudian ada biaya lainnya 14 juta, sehingga kemudian laba yang diharapkan dari penjualan mobil ini 20 juta, sehingga ini akan membentuk seluruhnya menjadi nilai tambah. Jadi totalnya adalah 190 juta.
Sehingga nilai tambah ini kalau ditambahkan terhadap harga perolehan unit sedan tersebut, itu akan membentuk harga jual sedan per unit, yaitu 390 juta. Berikutnya, terima kasih, dan apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, segeralah like dan subscribe, karena like dan subscribe itu sifatnya gratis. Terima kasih.